Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Badru El Tamami, menceritakan kisah-kisah yang penuh dengan hikmah. Pada saat ini kita akan mendengarkan sekaligus menceritakan sebuah kisah Nabiullah yang bernama Ayub atau Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam adalah salah satu nabi sekaligus rasul dan utusan Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan ujian yang amat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub alaihi salam merupakan utusan Allah yang menjadi tauladan kesabaran dalam menghadapi cobaan hidup. Seluruh harta kekayaannya diambil oleh Allah Ta'ala, termasuk keturunannya. Kisah Nabi Ayub diceritakan di dalam Al-Quran pada surat Al-Anbiya dan juga surat Shad. Dikisahkan bahwa Nabi Ayub alaihi salam mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala berupa sakit kulit. Beberapa riwayat mengatakan sakit yang diderita Nabi Ayub alaihi salam semacam penyakit kusta. Beberapa riwayat lain mengatakan penyakit itu menular hingga banyak sekali orang-orang yang menjauhinya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat ke-83 yang artinya, dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Kesabaran Nabi Ayub alaihi salam menghadapi ujian dikutip dari beberapa kisah yang amat luar biasa 25 nabi dan rasul. Nabi Ayub alaihi salam merupakan sosok yang pandai, lagi bersih, serta sopan dan bijaksana. Nabi Ayub dikenal sangat kaya raya karena memiliki banyak ternak dan lahan yang amat luas. Kekayaannya tidak menjadikan ia sombong. Justru Nabi Ayub alaihi salam menggunakan hartanya itu untuk menolong sesama. Ia selalu bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala dan tidak pernah lepas dari berzikir dan ibadah kepada Allah. Pada suatu ketika iblis merasa tidak senang atas kesolehan Nabi Ayub. Ia meminta izin kepada Allah untuk mengetahui keimanan Nabi Ayub alaihi salam. Atas izin Allah, Iblis pun mengumpulkan bala tentaranya dan membakar seluruh harta kekayaan yang dimiliki Nabi Ayub. Kendati demikian, tetap Nabi Ayub bersabar. Kemudian iblis mencelakakan keturunan Nabi Ayub hingga tidak ada yang tersisa satupun. Sampai akhirnya iblis menggoda dengan datangnya penyakit. Dengan didatangkannya penyakit, Nabi Ayub menerima semua ujian dengan penuh kesabaran. Bahkan tidak pernah meninggalkan sholat dan berzikir kepada Tuhannya. Diriwayat oleh istri,
Semasa sakit Nabi Ayub, semasa Nabi Ayub sakit, dirawat oleh istrinya yang bernama Siti Rahmah. Bahkan ia berjanji untuk tidak pernah meninggalkan Nabi Ayub sampai akhir hayatnya. Pada suatu ketika, istri Nabi Ayub terlambat pulang ke rumah hingga membuatnya marah. Lalu ia bernazar akan mencambuk istrinya sebanyak 100 kali apabila ia sudah sembuh. Nabi Ayub alaihi salam terus bersabar dan berdoa kepada Allah atas kesembuhannya, hingga Allah mengabulkan doanya dan memberikan kesembuhan serta dikembalikanlah harta bendanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan kepayahan dan siksaan. Setelah Nabi Ayub alaihi salam sembuh, tidak tega untuk menghukum istrinya atas nazar yang pernah ia ucapkan. Akhirnya Allah memberikan keringanan dengan memukulnya 1 kali dengan seikat rumput. Beberapa riwayat mengatakan dengan seikat lidi sebanyak 100 kali. Kemudian Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dari Ayub seorang yang sabar, dialah sebaik-baiknya hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah peristiwa kelahiran Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam adalah putra Is bin Ishak bin Ibrahim. Is merupakan peternak kaya raya di wilayah Syam. Ketika ayahnya wafat, seluruh kekayaannya diwariskan kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub memiliki 3 orang istri, salah satunya bernama Siti Rahmah, putri dari Afrayim, putra dari Nani Yusuf. Nabi Yusuf diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada penduduk Hauran dan kaum Tih. Di wilayah tempat kelahirannya, Nabi Ayub dikenal sebagai orang yang pandai, orang yang sopan, bijaksana, dermawan, dan suka menolong kepada sesama, terlebih-lebih kepada orang yang membutuhkan pertolongannya. Selain itu, beliau juga banyak membangun sarana fasilitas peristirahatan dan ibadah untuk para musafir. Nabi Ayub dikenal memiliki kepribadian yang menawan, pandai bersyukur, dan senantiasa menghiasi lisannya dengan berzikir. Ia tidak pernah meninggalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Hal tersebut membuat iblis iri. Iblis ingin menggoda Nabi Ayub agar terjerumus dalam dosa. Akhirnya iblis menghadap segera kepada Allah dan meminta izin untuk menguji kesabaran dan ketaatan Nabi Ayub. Allah pun mengabulkan permintaan iblis. Lalu mulailah iblis membuat rencana untuk menjatuhkan Nabi Ayub. Berbagai cara telah disusunnya dan direncanakannya dengan berbagai risikonya. Iblis dan kelompoknya mulai melancarkan aksi pertamanya. Dalam waktu singkat, semua hewan ternak Nabi Ayub mati
ditimpa penyakit yang aneh. Rumahnya tiba-tiba sudah hangus terbakar. Nabi Ayub tidak bisa lagi membayar gaji kepada para pegawainya. Ia terpaksa tidak lagi memperkerjakan mereka. Nabi Ayub dan keluarganya benar-benar menjadi miskin. Saat Nabi Ayub sedang salat, datanglah iblis menghasutnya. Apa kata iblis? Hai Ayub, sesungguhnya Allah telah menghanguskan kekayaanmu hingga kamu miskin. Buat apa kamu banyak beribadah jika kamu menjadi miskin ujung-ujungnya? Akhirnya Nabi Ayub pun menjawab pertanyaan iblis tersebut. Sesungguhnya apa yang kumiliki adalah milik Allah Ta'ala. Jika Allah menghendaki untuk mengambilnya, aku tetap bersyukur. Bukankah aku telah lama diberi nikmat yang amat banyak oleh Allah? Kemudian Nabi Ayub dan keluarganya tetap menjalankan kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Ayub terkena penyakit kulit. Iblis dan kelompoknya kembali menyusun rencana selanjutnya untuk menggoyahkan iman yang dimiliki Nabi Ayub dan keluarganya. Ketika anak-anak Nabi Ayub sedang berkumpul di salah satu rumahnya, iblis merobohkan, menghancurkan rumah tersebut dan membunuh semua anak-anak Nabi Ayub alaihi salam. Tentu saja hal ini membuat Nabi Ayub dan istrinya sangat bersedih. Kemudian iblis mendatangi Nabi Ayub dan berkata, "Hai Ayub, Allah telah mengambil semua anak-anakmu. Untuk apa lagi kamu beribadah kepadanya?" Saut iblis. Akan tetapi Nabi Ayub tetap sabar dan berkata, "Sesungguhnya anak-anakku milik Allah. Jika Allah menghendaki mereka, itu adalah haknya Allah. Aku tetap bersabar dan bersyukur kepadanya." Iblis kembali menemui kegagalan yang kesekian kalinya. Ia semakin geram, semakin kesal, semakin marah, namun belum berputus asa untuk menggoda Nabi Ayub dan istrinya. Suatu hari Nabi Ayub sedang beribadah. Iblis meniup hidung dan mulut Nabi Ayub yang menyebabkan menderita sakit kulit. Penyakit tersebut menggerogoti seluruh tubuh Nabi Ayub. Tubuhnya dipenuhi oleh bintik darah, nanah, dan banyak ulat. Semakin hari penyakit Nabi Ayub semakin parah. Nabi Ayub akhirnya hanya bisa berbaring dan melaksanakan kegiatannya di atas tempat tidurnya. Semua kebutuhannya dipenuhi oleh istrinya yang amat setia, yaitu Siti Rahmah. Pada awalnya masyarakat bersimpati dengan cerita yang dialami oleh Nabi Ayub. Namun karena penyakit Nabi Ayub semakin parah, mereka mulai menjauh dan mengucilkan hanya istrinya, yaitu Siti Rahmah, yang senantiasa mendampingi Nabi Ayub dalam suka maupun duka. Pada suatu hari, para wanita datang dengan penuh kemarahan. Mereka meminta Nabi Ayub dan istrinya meninggalkan lingkungannya. Padahal lingkungan tersebut adalah kampung Ayub. Mereka khawatir penyakit yang diderita Nabi Ayub akan menular, menjalur. Dengan penuh kesedihan akhirnya Siti Rahmah menggotong, memapah Nabi Ayub suaminya untuk meninggalkan tempat tersebut. Sebenarnya
Nabi Ayub sempat memberikan kebebasan kepada Siti Rahmah jika ia ingin meninggalkannya. Akan tetapi Siti Rahmah memiliki tetap setia kepada Nabi Ayub. Untuk mempertahankan hidup dengan Nabi Ayub, Siti Rahmah rela menjual perhiasannya. Ketika perhiasannya habis, Siti Rahmah rela bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Hari demi hari, penyakit kulit Nabi Ayub semakin bertambah parah. Siti Rahmah tidak tahan melihat suaminya semakin menderita. Ia berkata, "Wahai suamiku, mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk kesembuhanmu? Aku tidak tega melihatmu dalam keadaan yang seperti ini." Nabi Ayub menolak sembari berkata, "Wahai istriku, aku malu kepada Allah untuk meminta kesembuhan, sedangkan Allah telah melimpahkan kesehatan yang lebih lama daripada sakitku ini." Nabi Ayub pun tetap beribadah kepada Allah meskipun dalam keadaan yang sangat parah. Iblis semakin geram, iblis semakin marah dengan kesabaran Nabi Ayub tersebut. Dengan tipu muslihatnya, akhirnya si iblis menggoda istri daripada Ayub, Siti Rahmah, agar meninggalkan Nabi Ayub yang seolah-olah tidak ada harapan lagi. Siti Rahmah sempat berpikir untuk meninggalkan Nabi Ayub saat keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan suaminya. Ketika memanggil istrinya, Nabi Ayub tidak mendengar jawaban dari istrinya tersebut. Beberapa kali ia mencoba memanggil istrinya, namun istrinya tidak ada di rumah. Nabi Ayub pun berpikir bahwa istrinya telah meninggalkannya. Ia pun berjanji jika istrinya kembali, ia akan mencambuknya hingga 100 kali. Nabi Ayub berdoa kepada Allah untuk memohon kesembuhan. Allah pun mengabulkan dan berfirman yang artinya, "Hantamkanlah kakimu ke tanah." Kemudian Nabi Ayub menghantamkan kakinya ke tanah. Keluarlah air yang sangat segar. Nabi Ayub pun kemudian mandi dan meminum air tersebut. Tidak berapa lama kemudian Nabi Ayub merasa sehat kembali. Penyakit kulit yang dideritanya telah sembuh, bahkan wajahnya terlihat semakin tampan dan gagah. Tak berapa lama istrinya kembali dan mencoba untuk menemukan suaminya. Alangkah kaget istrinya karena yang berada di rumahnya adalah seorang laki-laki yang tak dikenalnya. Ia pun bertanya, "Siapa kamu? Di mana suamiku?" Nabi Ayub kemudian menjawab, "Akulah suamimu. Allah telah menyembuhkan penyakitku, wahai istriku." Siti Rahmah tidak percaya dengan apa yang ia lihat, dan dia tidak percaya apa yang diucapkan oleh Ayub. Akan tetapi ia bahagia dengan keadaan suaminya yang sekarang. Ia pun kemudian berlari dan menjatuhkan diri di hadapan suaminya untuk meminta maaf. Ia merasa bersalah karena sempat berniat meninggalkan Nabi Ayub.
Nabi Ayub memaafkan kesalahan istrinya karena ia telah berjanji untuk mencambuk istrinya yang telah kembali. Ia pun memberitahukannya kepada istrinya. Siti Rahmah ternyata tidak keberatan untuk menerima hukuman tersebut. Sebelum Nabi Ayub memberikan hukuman, Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk mencambuknya dengan 100 helai rambut. Allah memberikan imbalan-imbalan terhadap sikap sabar dan tabah Nabi Ayub dalam menghadapi ujian. Allah kemudian mengembalikan semua kekayaan Nabi Ayub karena keuletannya dalam bekerja. Meski telah menjadi kaya kembali, Nabi Ayub tetap baik hati dan suka menolong. Selain mengembalikan hartanya, Allah juga memberikan anak kepada Nabi Ayub, sejumlah anak yang pernah tertimpa musibah dahulu. Dalam satu riwayat bahwa anaknya yang meninggal pada saat itu dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ayub dan istrinya kemudian hidup bahagia dan bersyukur karena dapat melalui ujian yang diberikan oleh Allah. Mereka terus melanjutkan dakwah, menyebarkan ajaran Allah, mengabarkan keselamatan, persaudaraan, dan mengajak manusia untuk kembali dan berjuang di jalan Allah. Kisah Nabi Ayub yang mengajarkan tentang arti kesabaran. Sepanjang hidupnya, Nabi Ayub merupakan nabi yang selalu beribadah kepada Allah Ta'ala. Meskipun ia diberikan harta yang berlimpah dan anaknya yang banyak, tak lantas membuat Nabi Ayub menjadi manusia yang tidak pandai bersyukur. Nabi Ayub selalu berzikir dan berdoa, beribadah kepada Allah Ta'ala. Hal itulah yang membuat iblis merasa iri, lantas berusaha menggoda Nabi Ayub untuk menguji keimanannya. Dimulai ketika Nabi Ayub yang harus kehilangan harta benda dan rumahnya. Lalu Nabi Ayub kehilangan semua anak-anaknya dan harus mengalami sakit kulit parah yang bertahun-tahun. Segala cobaan yang datang tersebut tetap membuat hati Nabi Ayub teguh untuk terus beribadah kepada Allah Ta'ala. Tak pernah sekalipun Nabi Ayub mengeluh. Bahkan ketika istrinya Siti Rahmah meninggalkannya akibat rayuan iblis, Nabi Ayub tetap berdoa dan mengingat kepada Allah. Ketika ia meminta kesembuhan, pada saat itu Allah menurunkan mukjizatnya agar Nabi Ayub menghentakkan kakinya ke tanah. Dan pada saat itu pula muncullah mata air yang lantas digunakan oleh Nabi Ayub untuk mandi. Ajaib, penyakit kulit Nabi Ayub langsung sembuh seketika. Karena kesabaran dan ketabahan Nabi Ayub, Allah kemudian mengembalikan seluruh kekayaan dan memberikan Nabi Ayub keturunan kembali. Dan Nabi Ayub tersebut mengajarkan umat Islam bagaimana arti sebuah dari kesabaran. Mukjizat Nabi Ayub alaihi salam. Berdasarkan kisah Nabi Ayub tersebut, sebagai manusia pilihan yang diutus menjadi nabi dan rasul, Nabi Ayub diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa 1. Kesabaran dan ketabahan yang luar biasa
karena mendapatkan cobaan berat bertahun-tahun lamanya. 2. Kaki Nabi Ayub yang dihentakkan di atas tanah dapat mengeluarkan air yang bisa menyembuhkan penyakit kulitnya. Lalu apa hikmah dari kisah dan cerita Nabi Ayub? Kisah Nabi Ayub banyak sekali mengajarkan umat Islam mengenai arti sebuah kesabaran. Nabi Ayub yang berhasil melalui cobaan yang bertubi-tubi dari Allah Ta'ala, hingga akhirnya ia mendapatkan buah dari kesabarannya tersebut dengan dikembalikan harta benda dan anak-anaknya. Sifat teladan Nabi Ayub inilah yang patut untuk dicontoh dalam kehidupan sehari-hari. Dapat mengajarkan sifat sabar dan tabah kepada yang kecil. Sebagai umat Islam yang beragama, yang mempunyai agama, sepatutnya kita selalu berdoa dan memohon kepada Allah Ta'ala. Meski dilanda cobaan, kita harus yakin saudara bahwa cobaan yang datang tersebut semata-mata karena Allah ingin menguji keimanan kita. Yakinlah, percayalah bahwa ujian yang diberikan oleh Allah tidak pernah di luar batas kemampuan hamba-Nya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Itulah kisah Nabi Ayub alaihi salam, mulai dari lahirnya Nabi Ayub dan cobaan yang Allah berikan kepada Nabi Ayub, dan suksesnya Nabi Ayub dalam menghadapi, menjalani cobaan dari Allah tersebut. Mudah-mudahan kisah ini bisa kita ambil, bisa kita petik hikmahnya. Kita bertemu kembali di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.